Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Pulungan, umur saya 20 tahun. Saya adalah mahasiswi Poltekkes Jakarta 2. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi, Bisa perkenalkan diri? nama saya Kevin Sulakati, umur saya 26 tahun, saya bekerja sebagai karyawan swasta. Terima kasih Kak, salam sehat. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Denny Lendioro, umur 38 tahun dan pekerjaan sebagai perawat, profesi sebagai perawat, bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandau Manado. Perkenalkan, nama saya Samsul Dalalu, umur 25 tahun, saya ASN di Dinas Kesehatan Kota Bitung. Perkenalkan, nama saya Melkion Jalen Sliwol, panggilan Anton. Saya lahir tanggal 18 Oktober tahun 1980. Saya bekerja sekarang di Siloam Hospital PAL 2 dengan jabatan sebagai head dari Facility Maintenance and Service serta General AV. Nama saya Oja Pisortan Silitonga SSD. Saya ASN di RSUD Bitung. Umur saya pada saat ini 50 tahun. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan atau wawasan tentang bagaimana cara kita bersikap dan berperilaku dalam bernegara. Wawasan kebangsaan itu adalah sudut pandang atau cara pandang kita sebagai warga negara dalam bernegara, dan apa yang kita pahami dan sadari sebagai warga negara dan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa terhadap tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya seperti apa yang dimaksud itu? Contohnya yaitu toleransi umat beragama, melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama, serta tidak memaksakan kehendak dan menghargai pendapat orang lain. Oh baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air. Baik harta, bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi kebutuhan suatu negara dan eksistensi suatu negara, terutama negara kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran bela negara itu kalau menurut saya menjadi hal yang wajib yang diperlukan oleh setiap warga negara agar negara tersebut dapat terus bertahan. Wajib kita ketahui sebagai masyarakat dan kita harus berperan aktif dalam wawasan kebangsaan itu. Menurut saya kesadaran bela negara itu penting, sangat bukan penting tapi sangat penting, karena kita sebagai warga negara harus sadar apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita
kalau secara pribadi kita lahir, besar, bertumbuh, bekerja, sampai akhir hayat pun kita akan berada di bangsa tercinta ini. Jadi seharusnya kita menumbuhkan nilai-nilai itu agar ke depan kita mampu mengamalkan apa yang menjadi cita-cita leluhur bangsa ini yang berlandaskan 4 pilar tadi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, agar itu dapat kita dapat membela harga diri bangsa. Tidak, kalau ada pun ya, kalau zaman dulu kita melawan penjajah, kalau sekarang kita akan berusaha untuk membuat bangsa ini lebih maju. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya, kita harus berhati-hati dalam menanggapi berita hoax, apalagi yang mengacu ke arah yang provokatif. Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri, apalagi sampai mengupload di dunia maya. Cara menyikapinya dengan perhatikan sumber dari berita hoax tersebut, tidak terprovokasi dengan isu hoax, bersikap kritis, dan lakukan konfirmasi kepada lembaga yang bersangkutan. Kalau menurut saya yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu dari sumber resmi, ya seperti berita yang ditayangkan di TV, ataupun dari sumber media cetak ataupun media online yang terpercaya, serta tidak cepat termakan oleh berita-berita, terutama berita yang bersifat menghasut. Untuk isu-isu yang berkembang saat ini, saya dalam hal ini sebagai juga perawat menyikapi dengan sikap positif apa yang berkembang saat ini. Sebagai cara saya membentengi dan untuk membentenginya adalah dengan cara memperbanyak atau membaca literasi yang ada, membaca berita baik media elektronik maupun media sosial. Demikian. Menanggapi banyaknya isu hoax yang selama ini, saya sebagai ASN senior di RSUD Bitung menanggapinya dengan saya hanya menerima saja, tapi hoax itu saya tidak akan tanggapi, saya hanya menerima masukan. Dan apabila ada berita atau isu-isu yang beredar yang ada kaitannya dengan saya pribadi, dengan keluarga saya, atau dengan yang berhubungan dengan saya akan biasanya lebih cari tahu dulu akan kebenarannya. Jadi saya sebagai ASN, zaman sekarang ini dunia ilmu teknologi yang tinggi dengan isu-isu banyaknya beredar hoax, saya akan coba mengikuti, namun saya tidak serta-merta percaya dengan itu. Saya sebagai ASN harus mencari tahu terlebih dahulu untuk kebenaran dari isu tersebut. Demikian tanggapan saya mengenai isu atau hoax yang beredar yang akhir-akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan ke-6 golongan 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dari berbagai narasumber yang telah kami interview hari ini. Yang pertama, kesimpulan wawasan kebangsaan, di mana semua narasumber sudah memahami dan mengerti apa itu wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, menurut narasumber, wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang seseorang mengenai diri serta tanah air yang mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk terhadap bangsa dan negaranya yang diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya berdasarkan pendapat 3 narasumber, yaitu warga negara wajib memiliki kesadaran bela negara, karena hal ini penting dalam mempertahankan sebuah negara, di mana sikap
bela negara dibentuk untuk menumbuhkan kecintaannya pada negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan tumbuhnya kesadaran bela negara, warga negara pasti akan semangat dan memiliki jiwa rela berkorban demi kebutuhan bangsa Indonesia. Kemudian cara menyikapi isu-isu hoax. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi yang situs online resmi. Terus kemudian yang kedua, cermati alamat situs, apakah berasal dari situs yang belum terverifikasi, misalnya Blogspot. Ketiga, periksa fakta, perhatikan keberimbangan sumber data. Kemudian yang terakhir dan yang keempat, jangan mau terprovokasi dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Demikian kesimpulan yang dapat saya atau kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.